Halo peserta didik sekalian, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kualitas penduduk dan bonus demografi serta masalah kependudukan. Yang pertama adalah kualitas penduduk. Ketika kita berbicara tentang kualitas penduduk, tentu yang menjadi bahan pikiran kita adalah bagaimana cara mengukur kualitas penduduk suatu negara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu penduduk adalah dengan menggunakan indeks pembangunan manusia atau yang disingkat dengan IPM. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia, maka penduduk tersebut semakin berkualitas, dan berlaku sebaliknya. Indeks pembangunan manusia tersebut akan berkaitan dengan berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pendapatan. Nah, bidang-bidang ini akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Suatu bangsa akan berhasil melaksanakan pembangunan dan menjadi negara maju apabila telah berhasil memenuhi standar minimum mutu pendidikan penduduknya. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat bahwa indeks pendidikan di Indonesia pada tahun 2017 masih jauh di bawah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di urutan ke-7 dari 11 negara ASEAN. Rendahnya indeks pendidikan ini menurut beberapa data bahwa lulusan SD, SMP, dan SMA sederajat masih mendominasi tingkat pendidikan penduduk di Indonesia, yaitu sebesar 81%. Sedangkan yang lulusan perguruan tinggi hanya sekitar 7%. Dan 12% diantaranya adalah tidak lulus SD atau penduduk yang buta huruf. Selanjutnya adalah bidang kesehatan. Tolok ukur yang umum digunakan untuk menentukan kualitas penduduk adalah tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup. Perbaikan bidang kesehatan merupakan syarat peningkatan kesejahteraan dan pemantapan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan ditujukan atas dasar sistem kesehatan nasional yang disebut dengan Pancakarya Husada yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan. Yang kedua, pengembangan usaha kesehatan. Yang ketiga, pengendalian, pengadaan, pengawasan obat dan makanan berbahaya. Yang keempat, perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan, serta yang kelima adalah pemantapan manajemen dan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pemetaan kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah dengan pengadaan puskesmas keliling. Kemudian yang kedua adalah pengadaan puskesmas di setiap kecamatan, bahkan setiap desa. Yang ketiga adalah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang keempat, usaha perbaikan gizi keluarga. Dan yang kelima, pembinaan dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah bidang pendapatan. Tingkat pendapatan suatu negara seringkali diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pendapatan per kapita negara-negara di ASEAN pada tahun 2019. Indonesia menempati urutan kelima dengan pendapatan per kapita sekitar 4.050 dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Masih banyak negara-negara ASEAN lain yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Ada beberapa penyebab terendahnya pendapatan per kapita di Indonesia. Yang pertama adalah karena pendidikan masyarakat yang rendah dan masih minim terdapat tenaga ahli di Indonesia. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk
dan besarnya angka ketergantungan. Semakin besar jumlah penduduk yang tidak bekerja, maka pendapatan per kapitanya juga akan semakin kecil. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita di suatu negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif. Jumlah penduduk produktif Indonesia mencapai 60% mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 atau selama 25 tahun. Apabila sumber daya manusia yang 60% tersebut terampil, maka Indonesia akan meraih bonus demografi. Dan sebaliknya, bila mereka tidak terserap oleh lapangan kerja, maka bonus demografi tidak akan terjadi. Secara umum, kondisi suatu negara yang mengalami era bonus demografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah penduduk usia produktif bertambah besar dan jumlah tenaga kerja akan semakin meningkat. Yang kedua adalah penduduk yang bekerja lebih banyak dan tanggungnya lebih sedikit akan meningkatkan tabungan nasional. Yang ketiga, perlakuan yang besar terhadap sumber daya manusia untuk mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih besar. Yang keempat adalah kebutuhan dan serapan pasar terhadap produksi domestik akan terus meningkat. Kemudian, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan penduduk yang terampil. Yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan kerja. Yang kedua adalah mereka juga diberi ketahanan mental dan pengetahuan agama yang cukup. Bila hal ini berhasil, maka bonus demografi mempunyai dampak positif bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya akan terbentuknya generasi emas bangsa, yaitu melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Kemudian yang kedua, meningkatnya laju perekonomian Indonesia karena produktivitas tinggi. Yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju, tertata, dan lebih baik. Kemudian, yang keempat adalah perekonomian tumbuh pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional. Selanjutnya adalah dampak bonus demografi. Keberhasilan suatu bangsa memanfaatkan jumlah penduduk usia produktif dalam pembangunan akan membuahkan bonus demografi beserta dampak positif. Namun, bila gagal memanfaatkannya, maka bangsa tersebut tidak akan mendapatkan bonus demografi dan akan mendapatkan dampak negatif. Lalu, apa saja dampak negatif gagal memanfaatkan bonus demografi tersebut? Yang pertama adalah lapangan pekerjaan akan semakin sempit. Yang kedua, pengangguran akan semakin banyak. Yang ketiga, kemiskinan akan semakin menjadi-jadi akibat angka ketergantungan yang akan semakin tinggi. Yang keempat, timbulnya kawasan kumuh, baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Yang kelima, kualitas kesehatan akan menurun. Yang keenam, perekonomian akan memburuk. Dan yang terakhir adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan SDM rendah. Selanjutnya adalah masalah kependudukan akibat dinamika penduduk. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami berbagai masalah di bidang kependudukan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara lain yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian. Yang kedua adalah jumlah penduduk yang banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Yang ketiga adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Lebih dari 60% jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan 40% lainnya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyaknya usia muda sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang kelima, tingginya arus urbanisasi atau perpindahan orang dari desa ke kota. Yang keenam, akibat lain dari pertumbuhan penduduk yang cepat, yaitu menurunnya kualitas penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk.
Yang ketujuh, merosotnya kuantitas sumber daya alam, tercemarnya lingkungan fisik, timbulnya dampak pembangunan yang negatif terhadap lingkungan sosial. Masalah-masalah kependudukan tersebut akan menimbulkan persoalan di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesejahteraan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang pekerjaan, yang keempat bidang perumahan, dan yang terakhir adalah bidang pangan. Lalu yang terakhir adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan Indonesia. Tentu banyak upaya yang bisa dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Nah, tugas Anda adalah silakan dituliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia, baik oleh masyarakat atau penduduk ataupun oleh pemerintah. Masing-masing dituliskan 3. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai kualitas dan permasalahan kependudukan. Kualitas penduduk, pengertiannya adalah kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan serta pendidikan. Kualitas penduduk merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara, dan berikut adalah aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kualitas penduduk. Adapun aspek kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Jika kita lihat pada gambar di samping, IPM di Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2013 selalu mengalami penaikan, meskipun penaikannya tidak secara signifikan. Kualitas penduduk yang pertama adalah dari sektor pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia selalu mengalami kemajuan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh, yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kemudian, rendahnya pendapatan masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dan yang ketiga adalah belum meratanya sarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dari aspek lain yaitu aspek kesehatan, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan penduduk yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh faktor yang pertama, makanan dan gizi yang dikonsumsi belum mencukupi, kemudian kondisi lingkungan yang tidak mendukung, dan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang rendah. Selanjutnya aspek pendapatan per kapita. Banyak penduduk Indonesia yang bermata pencarian sebagai seorang petani. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja di bidang lain dirasa masih sangat rendah, dikarenakan keterampilan penduduk Indonesia yang masih kurang. Di sisi lain, semakin tinggi pertambahan penduduk, maka jumlah angkatan kerja juga semakin banyak. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, karena angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif ikut bersaing. Kemudian dari aspek indeks pembangunan manusia. Salah satu tahapan dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utama pengembangan sumber daya manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Adapun 3 indikator IPM atau indeks pembangunan manusia. Yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah standar hidup yang layak. Berikut adalah IPM Indonesia pada tahun 2019 dengan skor 71,92. Dan masih di seputar IPM, kriteria IPM suatu daerah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika nilai atau skor IPM kurang dari 50, maka tergolong sebagai IPM yang rendah. Jika nilai atau skor IPM antara 50 hingga 80, maka termasuk dalam IPM sedang. Dan jika nilai atau skor IPM lebih dari 80, maka termasuk IPM yang tinggi. Indonesia berada pada IPM sedang dengan skor 71,92. Kemudian ada bonus demografi. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun dalam evolusi kependudukan.
Indonesia sendiri akan capai puncaknya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2035. Bisa kita lihat pada gambar piramida penduduk Indonesia saat terjadi bonus demografi, yakni akan lebih banyak penduduk usia produktif daripada penduduk usia non-produktif. Kemudian permasalahan dinamika kependudukan dibagi menjadi dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Pada kuantitatif, ada jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, hingga persebaran penduduk yang tidak merata. Jika dilihat dari segi kualitatif, maka kita bisa menemukan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan yang sudah kita bahas pada aspek sebelumnya, pada aspek IPM. Yang pertama dalam permasalahan dinamika kependudukan dari segi kuantitatif, yaitu jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk di Indonesia menempati urutan nomor 4 terbesar di dunia. Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta fasilitas sosial lainnya menjadi masalah ketika jumlah penduduk terlampau besar. Kemudian pertumbuhan penduduk. Dalam jangka waktu 15 tahun, dari tahun 2000 hingga 2015, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-ratanya 3,33 juta jiwa setiap tahunnya. Seperti pada grafik ini, pertumbuhan penduduk Indonesia selalu mengalami penaikan atau peningkatan. Kemudian persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa, terutama pada Provinsi DKI Jakarta. Dan berikut adalah upaya mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama, melaksanakan program Keluarga Berencana atau KB untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Kemudian pemerataan pembangunan, pelaksanaan transmigrasi, dan pembukaan lapangan kerja, yaitu untuk meratakan penduduk yang ada di Indonesia atau agar persebaran penduduk yang ada di Indonesia tersebar secara merata. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta tenaga medis. Sekian, terima kasih dan glory geografi.